Jepang di Indonesia pada bidang pendidikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Nama saya Siti Nurhaliza. Nama saya Cynthia Septiana Ramadhani. Berikut yang pertama itu ada akibat pendudukan Jepang. Yang pertama itu para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Yang kedua, para pelajar wajib mempelajari adat istiadat dan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan menjadi mata pelajaran wajib. Yang keempat, perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran dan perguruan tinggi banyak yang ditutup pada tahun 1943. Yang kelima, para pelajar dianjurkan untuk mengikuti organisasi militer. Dan yang kedua, ada dampak negatifnya. Yang pertama, dilarangnya buku berbahasa Belanda dan Inggris. Yang kedua, guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran secara tajam. Yang ketiga, kemunduran perguruan tinggi. Akibat kemunduran ini, penduduk Jepang mengalami kemunduran dan banyak itu pada 1943. Dan ada beberapa sekolah yang dibuka, yaitu ada sekolah perguruan tinggi kedokteran yaitu ada di Jakarta, dan perguruan tinggi di teknik itu ada di Bandung. Selanjutnya yaitu ada dampak positif penjajahan Jepang di Indonesia pada bidang pendidikan. Yaitu yang pertama yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan kedudukannya. Dan yang kedua yaitu ada Jepang menyederhanakan sistem persekolahan. Jika pada masa penjajahan Belanda, sistem persekolahan yang ada sangat rumit dan diatur berdasarkan ras, Jepang ini menyeragamkannya sehingga lebih egaliter atau sama. Adapun sistem pendidikan pada masa Jepang yaitu yang pertama ada sekolah dasar atau Kokumingako yang ditempuh selama 6 tahun. Yang kedua yaitu ada sekolah menengah pertama yang ditempuh selama 3 tahun atau nama lainnya yaitu Shoto Chugako. Dan yang ketiga yaitu ada sekolah menengah atas atau Koto Chugako yang ditempuh selama 3 tahun. Sistem pendidikan ini mirip dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada masa kini. Dan yang ketiga yaitu selain ketiga sekolah tersebut, pemerintahan penjajahan Jepang juga menyediakan sekolah kejuruan, sekolah guru, dan beberapa pendidikan tinggi lainnya. Tetapi sekolah-sekolah tersebut kurang efektif dikarenakan suasana perang yang sedang berlangsung. Cukup sekian presentasi dari kami, selanjutnya kami persilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Silakan Asti. Izin bertanya kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Astiawati dari kelas 11B. Oke, pertanyaannya itu mengapa Jepang melarang Indonesia untuk menggunakan buku-buku berbahasa Inggris dan Belanda? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Astiawati. Jadi, mengapa Jepang melarang Indonesia untuk menggunakan buku-buku berbahasa Inggris dan Belanda? Itu dikarenakan Jepang berdalih ingin membebaskan Indonesia dari imperialisme Belanda dan negara-negara Barat. Oleh karena itu, Jepang membuat aturan untuk melarang buku-buku berbahasa Inggris dan Belanda di Indonesia. Cukup sekian dari kami.